warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Uh, yang saya hormati Ustadz Aslam Abu Hanifah selaku Direktur AILA dan pemateri malam ini. Yang saya hormati para dosen, staf administrasi kuliah AILA, dan para peserta kuliah majelis ta'dib pada malam hari ini yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu melalui media Zoom pada malam hari ini. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta pada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, insya Allah pada malam hari ini sebagaimana yang dijelaskan atau dibagikan melalui flyer bahwasanya malam ini adalah majelis ta'dib yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ustadz Aslam Abu Hanifah. Maka agar majelis pada malam hari ini mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian sebelum kita memasuki acara inti, sebelumnya kami para staf AILA ingin mensosialisasikan mengenai kuliah AILA sebelum acara inti dimulai. Jadi mungkin diperhatikan sebentar sosialisasi ini. Terlihat ya? Terlihat, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi insya Allah pada tahun ajaran nanti, tahun ajaran baru nanti 2025-2026, kuliah AILA akan membuka penerimaan mahasiswa baru. Ini bisa dikatakan sudah masuk gelombang 2. Gelombang pertama kemarin sudah kita lewati, insya Allah masuk gelombang 2. Jadi apabila mungkin ada teman-teman atau saudara-saudara keluarga yang ingin kuliah di AILA, maka mungkin bisa informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi sosialisasi penerimaan mahasiswa baru kuliah AILA tahun 2025-2026. Slide-nya berpindah ya. Ya, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Kuliah AILA. Kuliah AILA adalah program perkuliahan Islam berbasis online yang diselenggarakan oleh Aslam Islamic Learning Academic atau disingkat dengan AILA, yaitu sebuah lembaga pendidikan yang menghadirkan pembelajaran yang ilmiah, fleksibel, dan terjangkau.
Dan kuliah Ayla ini bisa dimasukin oleh siapa saja yang ingin memperdalam ilmu keislamannya secara sistematis, dan ini dirancang khusus. Jadi berlaku umum, cuma khususnya ini para profesional, asatizah, guru, dai yang memang ingin berkuliah namun terkadang terkendala waktu. Maka kuliah Ayla di sini memberikan kesempatan untuk para profesional yang ingin belajar pendidikan Islam. Nah, tanpa terkendala waktu dan tempat. Jadi fleksibel dia. Itulah kuliah Ayla. Kemudian kuliah Ayla ini punya 3 program. Yang pertama Dirosat I'dadiyah, D2, kemudian Dirosat Ula, di S1, kemudian yang ketiga adalah Dirosat Saniyah. Nah, yang pertama adalah Dirosat I'dadiyah atau D2. Program Dirosat I'dadiyah adalah jenjang persiapan awal dalam sistem kuliah Ayla yang dirancang untuk membekali peserta dengan fondasi dasar keilmuan Islam secara bertahap dan sistematis. Program ini sangat cocok bagi pemula yang ingin memulai perjalanan ilmiahnya, termasuk yang belum pernah mengenyam pendidikan tinggi Islam secara formal. Jadi yang ingin berkuliah dan menguatkan, atau bagi pemula yang ingin memulai perjalanan keilmuan Islamnya, maka kuliah Ayla menyediakan program Dirosat I'dadiyah. Terdiri dari 3 jalur program studi. Jadi Dirosat I'dadiyah ada 3 jalur. Yang pertama I'dadul Ilmi, yaitu kelas dasar ilmu-ilmu Islam seperti akidah, fikih, dan lain sebagainya. Kemudian ada I'dadul Lughawi, yaitu kelas bahasa Arab dasar. Kemudian yang ketiga I'dadud Du'at, yaitu kelas persiapan dai. Kemudian yang kedua program Dirosat Ula S1. Nah, program perkuliahan Dirosat Ula merupakan perkuliahan pada jenjang strata 1 atau sarjana. Program ini diselenggarakan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang terdaftar di PDDikti dan telah terakreditasi oleh BAN-PT. Selain mendapatkan materi dirosat mata kuliah Dirosat Islamiyah atau studi Islam, mahasiswa yang mengambil program perkuliahan Dirosat Ula akan mendapatkan juga mata kuliah yang sesuai dengan program studi nanti yang dipilih. Kemudian apabila mahasiswa menyelesaikan program perkuliahan Dirosat Ula ini, maka dia akan mendapatkan gelar, 2 gelar, yaitu gelar akademik dan non akademik. Gelar akademiknya adalah gelar berupa gelar sarjana yang sesuai dengan prodi yang dipilih, dan juga akan mendapatkan ijazah formal S1. Kemudian gelar non akademik nanti akan dijelaskan setelahnya apa gelarnya, dan juga mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, ini program studi yang tersedia di perkuliahan Ayla serta kampus mitra yang bekerja sama dengan Ayla. Yang pertama ada Prodi Manajemen Pendidikan Islam MPI. Apabila mahasiswa menyelesaikan studinya di prodi ini, maka akan mendapatkan gelar SPD. Dan kampus mitra yang bekerja sama dengan Ayla untuk prodi ini adalah Stibnu Al-Farabi Pangandaran dengan akreditasi baik sekali. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam anak usia dini atau PIAUD. Apabila menyelesaikan studi
pada prodi ini akan mendapatkan gelar SPD, Sarjana Pendidikan, dan prodi ini juga bekerja sama dengan Sidnu Al-Farabi Pangandaran dengan akreditasi baik sekali. Kemudian yang ketiga ada pendidikan agama Islam. Apabila menyelesaikan prodi ini maka mendapatkan gelar SPD dan kampus mitra yang bekerja sama dengan AILA dalam hal ini adalah State At-Taqwa Bandung dengan akreditasi baik. Kemudian ada pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Apabila menyelesaikan prodi ini maka akan mendapatkan gelar sarjana pendidikan atau SPD. Dan dalam hal ini AILA bekerja sama dengan kampus mitra yaitu State Muhammad Mardiana Kabupaten Tangerang dengan akreditasi baik. Kemudian prodi yang kelima, bimbingan konseling pendidikan Islam. Apabila menyelesaikan prodi ini akan mendapatkan gelar sarjana pendidikan atau SPD. Dalam hal ini AILA bekerja sama dengan STAI Kiai Haji Badruzzaman Garut baik dengan akreditasi baik. Kemudian yang keenam ada ekonomi syariah. Apabila menyelesaikan prodi ini akan mendapatkan gelar akademik sarjana ekonomi atau SE. Dan dalam hal ini AILA bekerja sama dengan STAI Kiai Haji Badruzzaman Garut dengan akreditasi baik. Kemudian yang ketujuh ada hukum keluarga Islam. Dan apabila menyelesaikan prodi ini akan mendapatkan gelar sarjana hukum atau SH. Dan dalam hal ini AILA bekerja sama dengan kampus mitra yaitu STAI Miftahul Ulum Tasikmalaya dengan akreditasi baik. Kemudian yang terakhir untuk program studi di Rosat Ula ini yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI. Apabila menyelesaikan prodi ini maka akan mendapatkan gelar akademik berupa sarjana sosial atau SSOS. Dan dalam hal ini AILA bekerja sama dengan STAI Miftahul Ulum Tasikmalaya dengan akreditasi baik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, bahwasanya lulusan S1 atau dirosat Ula kuliah AILA selain mendapatkan gelar akademik atau sarjana seperti yang dijelaskan di atas, mereka akan juga mendapatkan gelar non-akademik yaitu berupa Certificate in Islamic Study atau disingkat CIS. Ini untuk semua prodi kecuali komunikasi penyiaran Islam. Adapun komunikasi penyiaran Islam nanti gelar non-akademiknya adalah Certified Dai Profesional. Certified Dai Profesional. Nah, jadi yang nomor 1 sampai 7, prodi nomor 1 sampai 7 akan mendapatkan gelar CIS. Kemudian yang untuk KPI, gelar non-akademiknya adalah CDP. Nah, ini untuk program studi di perkuliahan di Rosat Ula dalam kuliah AILA. Kemudian yang program ketiga adalah program Dirosat Saniyah atau S2. Program Dirosat Saniyah pada jenjang Dirosat Saniyah AILA menghadirkan program lanjutan pasca sarjana atau S2 yang dirancang untuk melahirkan akademisi, praktisi, dan pendidik Islam yang unggul secara keilmuan dan profesional. Terdapat 2 jalur program yang ditawarkan. Yang pertama, Magister Pendidikan Islam S2 PAI, jalur akademik formal. Nah, jadi yang pertama ini adalah jalur akademik formal agar mendapatkan gelar akademik yang formal yaitu MPD. Adapun yang kedua S2 Takhusus Tarbiyah Islamiyah, jalur gelar non akademik.
Dijelaskan di sini S2 Magister Pendidikan Agama Islam. Program ini ditujukan bagi mahasiswa yang ingin memperdalam kajian pendidikan Islam secara intensif, sekaligus memperoleh gelar akademik Magister Pendidikan MPD secara resmi dan sah menurut peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan kuliah di Magister Pendidikan Islam ini dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi mitra yang terdaftar di PD Dikti dan terakreditasi BAN PT. Itu yang jika ingin mendapatkan gelar formal yaitu MPD. Lulus dengan ijazah S2 yang resmi, legal, dan diakui pemerintah. Ini yang tadi S2 Magister Pendidikan Islam. Kemudian bekerja sama dengan STAI Sabili Bandung, akreditasi B. Kemudian diperkuat nanti dengan sertifikat kompetensi dan juga gelar non-akademik. Jadi nanti yang ngambil Magister Pendidikan Agama Islam ini akan selain mendapatkan gelar akademik juga mendapatkan gelar non-akademik yaitu CMIS, Certified Master in Islamic Studies. Kemudian cocok bagi pendidik, pengelola lembaga, dai, dan aparatur sipil negara yang ingin melanjutkan studi tanpa meninggalkan profesinya. Kemudian yang program kedua program di Rosat Saniyah yaitu Takhusus Tarbiyah Islamiyah. Ini program ini diperuntukkan bagi S1 yang ingin memperdalam kajian pendidikan agama Islam secara intensif namun tidak membutuhkan ijazah formal dan gelar. Cocok bagi ustadz, guru, dai, dan aktivis dakwah yang ingin meningkatkan kompetensi akademik secara mendalam dan sistematis. Fokusnya adalah penguasaan ilmu pendidikan Islam, tarbiyah Islamiyah secara terstruktur. Yang kedua, nanti ketika menyelesaikan program ini maka akan mendapatkan sertifikat kompetensi dan juga gelar akademik berupa CIMS, Certified Master in Islamic Studies. Materi berbasis kurikulum pendidikan perguruan tinggi Islam namun tanpa tuntutan administratif akademik yang kompleks. Jadi bedanya yang pertama adalah selain dapat gelar non akademik dan juga dapat gelar akademik dan ijazah. Kalau ini hanya mendapatkan sertifikat kompetensi dan gelar non akademik saja. Jadi belum S2. Belum dapat gelar magister. Kemudian program khusus kuliah ilmu dakwah masa studi 1 tahun. Kuliah ilmu dakwah adalah program perkuliahan yang dirancang khusus untuk para dai dalam rangka meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kompetensi dakwah mereka di era modern. Tersedia jalur formal terintegrasi melalui kuliah profesi dai dengan sistem RPL, rekognisi pembelajaran lampau, memungkinkan penyelesaian studi S1 hanya dalam waktu 1 tahun. Program ini cocok untuk semua jenjang latar belakang dari pemula hingga yang sudah sarjana. 3 pilihan program. Jadi kuliah ilmu dakwah ini ada 3 program. Iqdadud Duat untuk pemula, kelas persiapan dai. Ini termasuk juga dia masuk Iqdadud Duat ini masuk program Iqdad tadi ya. Di Rosa Idadiah. Kemudian kuliah profesi dai untuk dai aktif yang belum S1. Ini apabila yang belum S1 ingin mengambil S1, maka jika ingin mengambil S1 maka bisa mengambil program ini, kuliah profesi dai. Kemudian pendidikan profesi dai untuk dai yang aktif yang sudah S1. Jadi yang sudah S1 bisa ngambil profesi dai di program ini. Keunggulannya dan kemudahannya yang pertama terakreditasi BAN PT. Kemudian yang kedua masa studinya 1 sampai 2 tahun jalur RPL tadi.
Kemudian yang ketiga, sistem pembelajarannya full online. Full online. Kemudian tersedia rekaman dan modul PDF gratis. Rekaman ini bisa dipakai untuk murojaah nanti apabila ingin melihat materi lagi. Yang kelima, dosen lulusan dalam dan luar negeri. Yang keenam, tidak ada batasan usia. Yang ketujuh, biaya murah dan terjangkau. Yang kedelapan, double degree, gelar akademik dan non-akademik bagi yang mengambil kuliah profesi dai tadi. Nah, adapun informasi dan ingin konsultasi nanti silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di sini. Silahkan mungkin bisa dicatat atau nanti mungkin dikirimkan lewat bisa lewat grup nanti dikirimkan nomornya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sosialisasi penerimaan mahasiswa baru kuliah AILA tahun ajaran 2025-2026. Baik. Ini izin ditutup dulu. Tadi sosialisasi mengenai penerimaan mahasiswa baru kuliah AILA. Langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu kuliah takdib yang akan disampaikan oleh Ustadz Aslam Abu Hanifah dengan judul Zulhijjah, keutamaan yang terlupakan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Agus Nurdiansah. Baik teman-teman, kita mulai. Sebelum dimulai saya cek sound dulu. Apa suara saya jelas terdengar? Jelas Ustaz. Aman, Ya, Ustaz. baik, kita mulai. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih bisa hadir walaupun melalui Zoom meeting ini, kita dalam rangka majelis ilmu, ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man yu'idullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan agama kepadanya. Mudah-mudahan ketika kita cinta dengan ilmu, senang dengan majelis ilmu, itu tandanya Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Nah, memang demikianlah Nabi mengatakan tadi, bahwa tanda orang yang Allah inginkan kebaikannya itu bukan kemudian dinaikkan pangkatnya, bukan pula kemudian dibanyakkan hartanya, bukan. Tapi yang Allah inginkan kebaikan baginya itu Allah, ya, tambahkan ilmu, Allah berikan pemahaman agama kepadanya. Nah, asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wal akhwat fiddin, ya. Ini acara kita adalah majelis taklim dan diskusi bulanan. Insyaallah Aila ke depannya, kalau tidak ada halangan, Ahad setiap pekan ketiga itu akan mengadakan majelis taklim ini terbuka untuk umum dan kita sampaikan secara gratis, menjadi wadah bagi kita untuk bersilaturahim, ya,
Buka untuk mahasiswa AILA ataupun selain mahasiswa AILA, silahkan kemudian bergabung di majelis takdib ini. Pemilihan kata majelis takdib itu ya, pertama secara nama itu punya akronim ya. Takdib itu taklim dan diskusi bulanan. Tapi kemudian takdib itu juga secara makna dia adalah konsep pendidikan di dalam Islam. Ya. Selain ada konsep taklim, ada konsep takbiyah, juga kita mengenal ya. Itu ada konsep takdib. Bahkan ahli pendidikan Islam ini ya, misalnya yang terkenal dari Malaysia itu orang di Indonesia sebenarnya lahir di Indonesia, Syekh Muhammad Nakib Al-Atas itu mengemukakan tentang konsep takdib ini. Takdib itu lebih komprehensif ketimbang takbiyah, ketimbang taklim ya. Dan takdib itu juga punya makna sebagaimana di dalam salah satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ad-dabani rabbi fa ahsana ta'dibi ya. Rabbku telah mendidikku, tapi menggunakan kata adabani ya. Rabbku telah mengadabku, mendidik adabku ya. Maka perbaikilah ya di dalam mendidik ini. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu filosofi takdib. Karena saya memang mau melaksanakan membuat satu istilah itu pasti punya filosofi, bukan sebatas singkatan ya. Kayak saya di Pusdai, di pesantren mungkin teman-teman tahu ada program dai teladan. Dai tebar bulan Ramadan, teladan itu punya filosofi. Ya. Dai peradaban, dai penggerak dakwah bangun negeri peradaban juga punya filosofi. Kami punya program setiap Jumat itu namanya ya dai khidmat, khotib dakwah Jumat. Nah, jadi itu. Jadi begitu juga ini majelis takdib ini, taklim dan diskusi bulanan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sarana silaturahim kita memanfaatkan kenikmatan dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa kenikmatannya? Apa kemudahannya? Yakni dengan adanya teknologi ini ya. Dengan adanya kemudahan Zoom ini. Mungkin kalau kita ya jam segini harus keluar rumah, ya, mungkin ya banyak kendala, banyak kesulitan, apalagi kita beda-beda tempat. Nah, dengan begini kita bisa ya, bahkan seluruh Indonesia ini ya. Seluruh Indonesia ini dari Sumatera sampai Papua. Kalau yang kuliah di AILA itu dari Sumatera sampai Papua ada. Nah, ini kemudahan. Nah, mudah-mudahan ini sebagai bentuk syukur kita manfaatkan dengan taklim kita ini ya, dengan majelis takdim ini. Baik, tema kita Zulhijjah, keutamaan yang tak lupakan. Sebagaimana kita ketahui, ikhwan wal akhwat fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita tanggal 20 Zulqa'dah, malam ini berarti masuk tanggal 28. Artinya sudah semakin dekat, hitungan hari saja lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Lalu kenapa bulan Zulhijjah ini? Nah, bulan Zulhijjah ini sesungguhnya bulan yang menyimpan begitu banyak keutamaan, begitu banyak keistimewaan. Walaupun kadang sering dilupakan. Saya sering mengatakan kalau di jamaah-jamaah pengajian itu bahwa ya kadang-kadang sebagian kaum muslimin menganggap bulan Zulhijjah ini ya sebatas bulan haji. Tentu tidak salah. Karena memang namanya juga adalah bulan haji. Memang ada haji di situ. Tapi ya jangan dibayangkan kalau bukan haji ya nggak dapat memaksimalkannya. Begitu juga ya bulan Zulhijjah ini jangan dianggap hanya kurban saja. Kadang-kadang kita menganggap kurban dan haji saja. Kalau kita menganggap dua ini saja, maka yang jadi masalah adalah dua-duanya ini adalah ibadah yang membutuhkan harta. Lalu kita tidak bisa haji, kita tidak bisa kurban. Lalu pertanyaannya apakah kita kemudian tidak mendapatkan keistimewaan itu? Nah, ini tentu tidak demikian. Karena selain
ibadah haji dan kurban, masih ada lagi ibadah-ibadah yang lain yang menyimpan begitu banyak keistimewaan yang bisa kita amalkan di dalam bulan Dzulhijjah ini. Dan materi ini nanti insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan ya, ini akan kita share setelah selesai pengajian ini. PDF-nya boleh ya dijadikan sebagai bahan kajian. Yang teman-teman ada ngelola pondok, ngajak di kelas, silahkan ajarkan, mudah-mudahan ini bermanfaat supaya ada semangat ketika menyambut bulan Dzulhijjah ini ya. Begitu pula yang biasa ngisi pengajian-pengajian. Nah, silahkan kemudian sampaikan ya materi ini, karena hakikatnya memang materi ini adalah kumpulan dari materi-materi yang saya sampaikan ketika penggajian dan pembinaan umat di masyarakat, termasuk juga kita sampaikan di pondok. Nah, baik. Nah, saya awali di sini ya. Ini nanti bisa dibaca. Kita kaum muslimin mungkin sudah tidak asing lagi dengan keistimewaan bulan Ramadan. Namun, mungkin masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengetahui keistimewaan dan keutamaan bulan Dzulhijjah. Padahal di samping bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah juga menyimpan begitu banyak keutamaan. Nah, kita ya bisa lihat misalnya di dalam hadis berikut ini ya. Di dalam hadis berikut ini kan Nabi menjelaskan tentang keutamaan 2 bulan, yakni bulan Ramadan dan juga bulan Hijjah. Nabi mengatakan syahroni layan kusoni, syahroid Ramadan wa Dzulhijjah. Kata Nabi, ada 2 bulan yang pahala amalnya itu tidak akan berkurang. Ya. Maksudnya apa? Ya selalu dilipat gandakan. Ya. Selalu dilipat gandakan. Nah, Syahroid, kedua bulan itu ya, ada bulan idnya, bulan hari rayanya. Ramadan, setelahnya ada Idul Fitri. Walaupun kemudian di bulan Syawal, tapi tidak bisa ya dipisahkan dari Ramadan. Wajul Hajjah dan bulan Dzulhijjah yang di dalamnya itu ada bulan Dzulhijjah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggandengkan ya 2 bulan ini dalam satu hadis. Ini memberikan makna bahwa bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah itu sama-sama memiliki keistimewaan. Nah, oleh sebab itu, ketika bulan Ramadan, bulan yang paling utama telah semakin jauh meninggalkan kita, maka saatnya kita bersiap untuk menyambut datangnya bulan Dzulhijjah yang menyimpan begitu banyak keistimewaan, begitu banyak keutamaan. Ya, jangan kemudian sampai tak lewat ini. Ini sengaja kita sampaikan sebelum bulan Dzulhijjah itu masuk. Nah, ketimbang nanti kita sampaikan setelah Dzulhijjah itu lewat atau kemudian pertengahan, sayang kita tidak bisa maksimalkan bulan tersebut. Nah, ini mumpung kita masih di fase sebelum memasuki bulan Dzulhijjah. Ikhwan wal akhwat fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya coba mengamati dan memperhatikan. Ya, karena hadis Nabi tadi menggandeng. Nah, ternyata kalau kita amati, kalau kita perhatikan, memang antara bulan Dzulhijjah dan juga bulan Ramadan ini memiliki kemiripan, ya. Kesamaan pola. Walaupun kemudian tidak sama persis, ya. Tapi kesamaan pola. Nah, paling tidak ada 6 poin yang saya catat, ya, yang menunjukkan bahwa Ramadan dan Dzulhijjah itu ada kemiripan dan ada kesamaan pola. Nah, ada 6 di sini. Ramadan itu Syahrul Mubarak. Sedangkan bulan Dzulhijjah juga disebut Syahrul Haram. Bulan suci, bulan mulia, dari 4 bulan suci yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, Ramadan itu bulan puasa. Sedangkan Zulhijjah itu bulan haji. Yang kedua-duanya ini adalah sama-sama bagian daripada rukun Islam yang 5. Yang ketiga, kalau Ramadan punya 10 hari akhir yang utama, khususnya 10 malam yang akhir yang utama, maka bulan Zulhijjah ini punya 10 hari awal yang utama. Sama-sama ada 10 hari yang utamanya. Tapi bedanya kalau Ramadan itu di akhir, sedangkan Zulhijjah ini di awal. Yang keempat, di Ramadan, di dalam 10 hari terakhir Ramadan itu ada satu malam yang istimewa, yakni Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Sedangkan di Zulhijjah, di 10 hari pertamanya itu juga ada yang istimewa satu hari, yakni Yaumu Arafah. Sama-sama ada satu hari istimewanya. Bedanya kalau Lailatul Qadar tidak spesifik tanggalnya, sedangkan Arafah spesifik disebutkan tanggal 9 Zulhijjah pada saat jamaah haji itu sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Di Ramadan yang kelima, kesamaan polanya, Ramadan ada Idul Fitri. Ya setelahnya, puncaknya, walaupun di 1 Syawal. Kemudian Zulhijjah itu ada Idul Adha. Yang kedua-duanya ini adalah hari idnya umat Islam, hari besarnya umat Islam, lebarannya umat Islam. Kemudian yang keenam, di bulan Ramadan itu ada yang namanya zakatul fitri, dan yang kemudian yang kedua ya, di bulan Zulhijjah ada syariat kurban. Kalau zakat fitri kita berbagi makanan pokok ya, kemudian kurban ya, kita berbagi daging hewan kurban kita. Bedanya kalau zakatul fitri hukumnya wajib, sedangkan kurban itu menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah, kemiripan pola ini 6 ini saja itu sudah menunjukkan keistimewaan dan keutamaan bulan Zulhijjah. Sehingga wajarlah Nabi kemudian menggandeng tadi Ramadan dan Zulhijjah itu. Sebagaimana saya katakan tadi, seolah-olah ingin berpesan kepada kita bahwa selain Ramadan, nanti bulan Zulhijjah juga tidak boleh kita abaikan. Ketika kita bersiap antusias menyambut Ramadan, maka seyogianya kita juga berusaha untuk antusias dan semangat untuk kemudian menyambut Zulhijjah kita ya. Nah, mungkin problemnya adalah ketika Ramadan itu memang kita akui itu bulan yang utama, bulan yang penuh berkah, tapi di sisi lain juga banyak kaum muslimin yang sudah mengetahuinya. Nah, bulan Zulhijjah ini banyak yang mungkin belum mengetahuinya, lebih-lebih kalangan awamnya yang tidak jarang mengikuti pengajian. Nah, ini tugas kita untuk mensosialisasikannya, tugas kita kemudian untuk mendakwahkannya. Baik, kita lanjut slide selanjutnya. Kita bahas ya 6 poin tadi ke dalam penjelasan-penjelasan yang lebih detail. Nah, jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jika kita tadi sebagaimana kita katakan di awal mengenal bulan Ramadan sebagai Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah, maka bulan Zulhijjah memiliki keistimewaan salah satu dari Ashhurul Hurum, bulan suci. Dia Syahrul Haram, bulan mulia dari 4 bulan haram yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan itu bulan Syahrul Mubarak namanya. Sebagaimana sabda Nabi, kata Nabi, atakum syahrul mubarak, telah datang ya untuk kalian, telah datang kepada kalian syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah ya. Nah, jadi secara nama, secara penamaan, bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan penuh berkah, syahrul mubarak. Nah, kita sering mengatakan bahwa bulan Ramadan itu bulan suci Ramadan. Secara nama, bukan secara sifat ya. Kalau secara sifat, ya Ramadan itu suci. Tapi secara penamaan, Ramadan itu tidak disebut sebagai bulan suci. Tidak disebut sebagai bulan haram. Ya, kita menyebut bulan suci Ramadan. Tentu tidak salah karena sifatnya memang suci. Tapi secara nama yang saya maksud. Nah,
Justru yang bulan suci itu salah satunya adalah bulan Zulhijjah. Ah, bulan Zulhijjah. Jadi kita tidak ada salahnya kemudian selamat datang bulan Zulhijjah, ya. Kita bersiap untuk menyambut bulan Zulhijjah. Ini sebagaimana kita sudah ketahui ya, bahwa penegasan tentang 4 bulan haram ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surah At-Taubah ayat yang 36. Ya, di situ dikatakan inna syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ya, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu di dalam 4 bulan tersebut. Ya, nah itu ayatnya dikutip utuh ini ya. Tapi kemudian terjemahnya kita sampaikan pada ya apa ini salah belum di ini. Fala tajlimu fihinna anfusakum, enggak apa-apa ya. Jadi yang diterjemahkan itu sampai di sini. Wa qatilul musyrikin ini belum ada terjemahnya. Nanti bisa dirujuk ya di terjemah Al-Qur'an sendiri. Nah, jadi 4 bulan ini ditetapkan Allah sudah menjadi sunatullah ya, 12 bulan itu menjadi sunatullah dalam setahun. Jadi setahun itu ya 12 bulan ya itu bukan kesepakatan ya, itu ketetapan Allah. Nah, jangan sampai nanti kita bersepakat gimana kita ubah setahun itu jadi 14 bulan. Dia jadi 14 kali gajian ya. Kan nggak bisa ya, karena memang itu sudah menjadi sunatullah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini memang belum disebutkan ya apa 4 bulan itu. Nah, kalau tidak disebutkan maka kita merujuk bagaimana menafsirkan ayat. Gampangnya itu kan kata para ulama, kalau menafsirkan itu ayat dengan ayat, lihat dulu ayat ini ada tidak penjelasan di dalam ayat lain. Ternyata spesifik tidak disebutkan nama-nama 4 bulan itu di dalam ayat. Maka kemudian kita ujuk ke dalam hadis Nabi. Nah, di dalam hadis Nabi ya. Nah, ini saya baca lewat mulai as-sanatu isna asy'aron ya, karena terjemahnya mulai di situ. Ini copy paste-nya mulai awal. As-sanatu isna asy'aron minha arba'atun hurum. Salah satu mutawalliyatun. Setahun itu kata Nabi dia ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, 4 bulan itu salah satu mutawalliyatun. 3-nya itu berurutan. Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram. Nah, kita berada di penghujung Dzulqa'dah. Setelah itu kita masuk Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah itu masuk bulan Muharram. Satu lagi wa Rajab. Wa Rajabu mudhar. Maksudnya bulan Rajab. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab itu berada terletak di antara bulan Jumada, bulan Jumadil Akhir maksudnya, atau Jumadil Tsani ya, dan juga bulan Sya'ban. Setelah bulan Jumadil Akhir, sebelum bulan Sya'ban itulah bulan Rajab. Jadi 4 bulan. Nah, jadi menafsirkan ayat itu ayat dengan hadis. Lalu bagaimana lagi? Ayat ditafsirkan oleh para sahabat Nabi. Kenapa? Karena sahabat Nabi itulah yang paling paham ketika ayat ini turun ya. Artinya mereka mendapatkan penjelasan langsung dari Nabi dan mereka hidup di masa ketika ayat itu diturunkan. Nah, ada penjelasan terkait dengan Abdullah bin Abbas. Ya, ini banyak sebenarnya penjelasan para ulama tentang At-Taubah 36 ini ya. Tapi kita kutipkan satu saja ya karena sudah mewakili maknanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah 36 di atas. Ibnu Abbas mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan yang haram dan menegaskan keharamannya. Maksudnya 4 bulan yang suci dan menegaskan kesucian dan kemuliaannya. Allah juga menjadikan dosa pada bulan tersebut lebih besar. Demikian pula pahala amal saleh pada bulan tersebut juga menjadi lebih besar. Jadi konsekuensi dari penetapan bulan haram ini
bahwa amal-amal itu dilipat gandakan. Tapi sebaliknya juga, dosa itu juga jika dikerjakan menjadi lebih besar dosanya. Kenapa? Satu, karena perbuatan dosa itu sendiri. Yang kedua adalah karena menodai kesucian, ya, bulan tersebut. Nah, sebagaimana mungkin sebagai pembanding, Allah itu selain menetapkan kemuliaan pada waktu, Allah juga menetapkan kemuliaan pada apa namanya, pada tempat. Nah, kita mengenal ada Masjidil Haram, masjid yang mulia, masjid suci. Nah, maka siapa yang beribadah di Masjidil Haram tentu berbeda dengan dia beribadah di tempat-tempat lain dilipat gandakan. Tapi sebaliknya juga berbuat kezaliman di Masjidil Haram itu juga lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Tadi saya katakan, satu, karena dosanya itu sendiri. Yang kedua, karena dia menodai kesucian tempat itu. Maka begitu pula. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa bulan haram yang termasuk Dzulhijjah di dalamnya itu adalah bulan yang istimewa, maka mari kita tingkatkan amal-amal saleh kita dan kemudian kita tinggalkan segala dosa dan maksiat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Kemudian yang kedua, jika bulan Ramadan ada syariat puasa, ya, puasa Ramadan, maka bulan Dzulhijjah itu ada syariat ibadah haji bagi yang mampu. Yang kedua-duanya sama-sama merupakan bagian rukun Islam yang 5. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wal akhwat fiddin, ya. Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan diwajibkannya puasa, tentu ini menunjukkan bahwa keistimewaan bulan puasa bulan Ramadan tersebut. Tidaklah Allah memilih bulan Ramadan kecuali menunjukkan keutamaannya. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Dzulhijjah sebagai pelaksanaan bulan haji, ya, ibadah haji, maka ini juga menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah tersebut. Dan kalau kita bandingkan, memang rukun Islam yang 5 itu, ya, ya puasa dan hajilah yang ada bulannya. Kita lihat misalnya puasa, apa, syahadat. Syahadat itu sebentar ya, bentar. Baik ya, Afwan tadi. Dia nangis. Nah, syahadat misalnya, kan syahadat tidak ada bulannya, kapan saja orang syahadat bisa. Bahkan jangan ditunda-tunda syahadatnya orang, ya. Begitu ada antum orang minta masuk Islam, ya, bilang nanti Pak bulan Ramadan aja biar lebih afdol. Jangan, ya, kalau dia mati gimana? Syahadatkan saat itu juga, asalkan jelas bukan penipuan, ya. Nah, kemudian sholat. Sholat juga nggak ada bulannya. Sholat itu sehari 5 kali, ya. Jangan kemudian ada orang yang sholat hanya 2 bulan. Memang ada juga yang sholat bulan Dzulhijjah, bulan Syawal sama bulan Dzulhijjah, Idul Fitri dan Idul Adha, kan nggak ada. Zakat sekalipun itu juga tidak ada bulan khususnya. Kapan haulnya tiba, masuk periode haulnya, disitulah kewajiban zakat. Zakat itu tidak harus bulan Ramadan, haul itu tidak harus bulan Ramadan, walaupun kebanyakan kaum muslimin mungkin menetapkan haulnya itu di bulan Ramadan, tapi tidak pada hal tersebut. Nah, ya. Nah, ini yang kedua. Jadi dipilih bulan Dzulhijjah sebagai pelaksanaan ibadah haji, ini menunjukkan keistimewaan bulan Dzulhijjah tersebut. Yang ketiga, jika kita mengenal pada bulan Ramadan terdapat 10 malam terakhir yang begitu utama, maka di dalam
bulan Dzulhijjah terdapat 10 hari pertama yang begitu utama. Jadi sama-sama ada istimewanya. Sama-sama ada yang utama, 10 yang utama. Cuma bedanya kalau bulan Ramadan di bagian akhir, bulan Dzulhijjah ini justru di bagian awal, ya. Makanya tadi saya menyampaikan bahwa jangan sampai kemudian kita telat, ya, untuk mengetahuinya. Karena jangan sampai nanti sudah masuk bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah, atau sudah lewat 10 hari, nah kita baru mau siap-siap, sayang. Tak lewat begitu, ya, keutamaan yang begitu banyak tadi. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis ayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Nah, hadisnya mungkin masyhur, "Ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr." Kata Nabi, tidak ada satu hari, ya, yang lebih Allah cintai amal saleh pada waktu tersebut melebihi amal saleh yang dilaksanakan pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidakkah juga jihad fi sabilillah, ya, itu bisa menandingi keutamaannya?" Karena kenapa sahabat bertanya tentang ini? Sahabat bertanya tentang ini karena yang mereka ketahui bahwa jihad itu adalah amal yang begitu utama, amal yang begitu istimewa. Ya, bahkan di dalam hadis itu kan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajibatu sanamihi al jihadu fi sabilillah, dan puncak agama ini adalah jihad fisabilillah. Nah, makanya sahabat bertanya, kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini utama, lalu pertanyaannya, mana yang lebih utama dengan jihad? Nah, Nabi mengatakan walal jihadu fisabilillah. Tidak juga jihad fisabilillah bisa menandinginya. Artinya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih utama daripada jihad pada kasus ini, ya. Kecuali satu saja, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam ya'di min dzalika bi syai'in. Kecuali satu saja, seseorang yang berangkat pergi ke medan jihad dengan harta dan jiwanya, lalu dia tidak kembali lagi membawa suatu apapun. Maksudnya apa? Dia mati syahid. Jadi satu-satunya yang bisa menandingi keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah mati syahid saja. Ini istimewa. Maka tadi sudah kita katakan satu bulan Dzulhijjah itu bulan haram penuh, jangan kita lewatkan. Nah, tapi dari satu bulan penuh itu lebih khusus lagi, ada 10 hari pertama yang ini juga istimewa. Dan Allah juga bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, walayalin asyar, dan demi malam atau hari yang 10, ya. Nah, di dalam kaidah kan secara umum dikatakan, ya, bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, ya, apalagi itu waktu menunjukkan keutamaannya, menunjukkan pentingnya sesuatu itu. Nah, di dalam tafsir bahwa memang ada beberapa penafsiran, ya, tapi di sini saya kunci perkataan Ibnu Katsir, ya. Beliau mengatakan pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah pendapat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama, baik dari kalangan salaf maupun kalangan khalaf, ya, yang terdahulu maupun yang belakangan. Nah, jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu istimewa, dan Allah kemudian bersumpah, ya, dengan nama sesuatu, dengan nama waktu tadi. Nah, mungkin kita bertanya, Ustaz, di sini kan walayalin. Layalin itu maknanya adalah malam. Ya, kenapa tadi diterjemahkan kemudian siang? Nah, para ulama mengatakan bahwa, ya, makna lail di situ maknanya adalah yaum, adalah hari, karena memang begitu. Karena kadang-kadang secara bahasa
ya makna malam itu maknanya adalah hari. Contoh di dalam hadis, ya, barang siapa yang hadis tentang bertanya kepada dukun itu 40 malam tak tolak sholatnya. Nah, yang dimaksud 40 malam itu bukan sholat yang malam saja, tapi yang dimaksud di situ adalah 40 hari juga maksudnya, karena siangnya juga. Karena kita tidak mungkin melewati siang, melewati malam tanpa melewati siang kalau jumlahnya banyak begitu. Nah, lantas jika kita ditanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan 10 malam terakhir bulan Ramadan mana yang lebih istimewa? Kan tadi kita tahu 10 hari Ramadan ini istimewa. Tapi tadi hadis Nabi juga itu istimewa. Nah, ada penjelasan yang bagus dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau menyimpulkan intinya, ini bisa dibaca nanti intinya, kalau ditinjau dari malamnya, ya, maka 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih istimewa dibandingkan dengan malam-malam lainnya. Tapi kalau ditinjau dari siangnya, ya, dari siangnya, maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu menjadi istimewa. Nah, oleh sebab itu ini karunia Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab ada kalanya Allah Subhanahu wa taala kemudian, ya, nanti tadi menyediakan waktu malam yang istimewa, tapi ada kalanya juga Allah menyiapkan waktu siang. Nah, mungkin sebagian kita susah untuk kemudian beribadah pada waktu malam. Tidak semuanya bisa, mungkin susah bangun dan lain sebagainya. Ini kesempatan bagi kita untuk kemudian, ya, memanfaatkan, ya. Kalau sholat tahajud kita mungkin banyak alasan, ya. Nah, ini kesempatan bagi kita, ya, sholat duha minimal itu jangan ditinggal, ya. Tidak ada alasan seharusnya, ya. Walaupun bukan cuma sholat duha, ya, sholat amal-amal yang lain juga itu menjadi istimewa, ya. Tapi maksud saya contoh sholat sunnah di siang hari kan sholat duha, sedangkan sholat sunnah yang di malam hari adalah sholat tahajud. Maka jangan kita lewatkan sholat duha. Sholat duha itu 2 rakaat bisa, bacaannya pun tidak harus panjang, ya. Waktunya juga longgar. Kalau di tempat kami, kalau kita asumsikan jam itu, ya, mungkin 6:30, ya. Kalau di sama ini 6:30 sampai 11:30 itu bisa. Walaupun yang afdal itu kata Nabi adalah ketika kita mulai panasan, ya. Itulah yang kemudian lebih afdal untuk dilaksanakan sholat duha. Jangan dilewatkan 10 hari pertama. Berikutnya, ya, jika, ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan, jika pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada satu malam yang begitu istimewa, yakni malam Lailatul Qadar, maka, ya, bulan Zulhijjah ini ada di 10 hari pertamanya itu ada satu hari yang utama, yakni Yaumu Arafah. Nah, apa yang dimaksud dengan hari Arafah itu, ya? Atau bagaimana keutamaan hari Arafah itu? Arafah itu kan ketika jamaah haji sedang melaksanakan wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Nah, di sini pertama keutamaannya itu ada keutamaan puasa, ya. Keutamaan puasa itu disebutkan di dalam hadis, kata Nabi, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dah. Puasa Arafah, aku memohon kepada Allah agar puasa itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jadi satu hari kita puasa mendapatkan pengampunan dosa 2 tahun, ya. Nah, itu. Kemudian selain puasa, ada keutamaan doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nabi bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa
adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, maka di Arafah itu selain kita berpuasa, yang berpuasa itu bagi jamaah yang tidak melaksanakan ibadah haji ya. Kalau yang haji kan tidak puasa. Nah, selain puasa kita bisa maksimalkan juga doa. Karena doanya sangat mustajab ketika hari Arafah tersebut. Apalagi ketika kita berdoa ini saat juga kita sedang berpuasa. Ya, sebagaimana penjelasan bahwa orang yang berpuasa itu doanya makbul, doanya mustajab. Sebagaimana hadis Nabi, ya, salah satu latu'addu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doa mereka itu tidak akan tertolak. Salah satunya adalah wa da'watu sha'im hatta yuftirah. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, ya. Nah, ini ada beberapa keutamaan lagi yang saya tidak cantumkan di sini, ya. Misalnya riwayat yang menyebutkan bahwa hari yang paling banyak Allah membebaskan hambanya dari api neraka itu adalah hari Arafah. Nah, jadi banyak diampuni dosa, banyak dibebaskan dari api neraka itu hari Arafah. Kemudian Arafah ini juga adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam ini, ya. Ayat yang sudah kita hafal, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, ya. Itu pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian, ya. Itu turunnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, Jumat sore, ya, di Arafah. Nah, ketika Nabi melaksanakan haji wada'nya. Kan suatu ketika ada orang Yahudi yang berkata, ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kata orang Yahudi itu seandainya ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya akan kami jadikan peristiwa turunnya ayat itu sebagai hari besar. Karena saking istimewanya. Kenapa? Itu penjaminan. Yang itu tidak ada umat-umat sebelumnya yang dijamin agamanya disempurnakan itu nggak ada. Cuma Islam ini, ya. Maksudnya cuma umatnya Nabi Muhammad ini. Kitab Al-Quran yang dijamin begitu. Ya. Kalau yang sebelumnya kan bahwa nanti ada Rasul akhir zaman. Nah, ketika Umar bin Khattab mendengar itu dan Yahudi tadi membacakan ayat itu, Umar bin Khattab mengatakan, sungguh aku mengetahui kapan dan di mana ayat itu turun, yakni Jumat sore 9 Dzulhijjah, ya, pada saat orang sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, itu Arafah. Maka selain 10 hari pertama tadi, maka tanggal 9-nya ini kita kemudian bersungguh-sungguh. Nah, kemudian yang kelima, jika setelah Ramadan ada 1 Syawal, ya, ada Idul Fitri, maka dalam bulan Dzulhijjah itu ada Idul Adha. Yang tadi sudah sempat kita singgung bahwa ini 2 hari besar umat Islam. Nah, dan bahkan para ulama ketika membuat penjelasan, ya, tanpa kemudian mengecilkan Idul Fitri, dan dari sisi Ramadan memang Ramadan lebih utama dibandingkan Dzulhijjah. Tapi dari sisi Idul Fitri dan Idul Adha, ada yang menjelaskan bahwa Idul Adha itu lebih istimewa dibandingkan dengan Idul Fitri. Kenapa? Nah, kalau kita cermati di antaranya adalah 1, sholat Idul Adha itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, ayat berapa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya. Nah, sesungguhnya kami, ya, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika. Maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu. Di dalam tafsir bahwa yang dimaksud dirikan sholat di situ adalah sholat Idul Adha, Wanhar, dan
berkurbanlah, maksudnya nyembelih hewan kurban. Itu satu. Kemudian selanjutnya bahwa kalau Idul Fitri selesai sholat Id itu tidak ada ritual khusus lagi, tidak ada amal khusus lagi. Yang ada apa? Yang ada amal bebas saja, ya. Yang ada amal bebas saja, nggak ada amal secara semua silaturahim, ya. Mau kemudian kunjungan, mau jalan-jalan, mau makan-makan itu bebas. Tapi Idul Adha, begitu selesai sholat, kita masih ada penyembelihan hewan kurban. Bahkan tidak hanya itu, kita kemudian ya ditambah lagi dengan ayam tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, ya. Kalau Idul Fitri kan 1 Syawal, 2 Syawalnya sudah boleh puasa. Idul Adha tidak, belum boleh puasa 11, 12, 13 Zulhijjahnya. Kenapa? Itu masih hari tasyrik, hari makan dan minum kata Nabi, ya. Dan kita disunahkan untuk memperbanyak takbir juga pada 11, 12, 13 Zulhijjahnya lanjut. Jadi itu nuansanya lebih lebih apa namanya panjang ketimbang Idul Fitri. Nah, maaf ya. Yang terakhir. Nah, jika pada bulan Ramadan ada syariat zakatul fitri atau yang kita kenal dengan zakat fitrah, maka bulan Dzulhijjah ada syariat kurban. Bedanya kalau zakatul fitri ditunaikan sebelum sholat Id. Siapa yang menunaikan setelah sholat Id, kata Nabi, dianggap sebagai sedekah dari sedekah biasa saja, ya. Nah, kalau kurban justru disembelih itu mesti setelah sholat Id. Siapa yang menunaikan sebelum sholat Id, maka tidak sah sebagai kurban, dianggap sebagai sesembelihan biasa. Nah, tapi kedua-duanya ini adalah satu amal yang sangat utama, ya. Bedanya kalau zakatul fitri tadi hukumnya adalah wajib, menyembelih hewan kurban menurut jumhur ulama hukumnya sunnah muakkad, walaupun ada dalam mazhab Hanafi juga menyimpulkan dia hukumnya adalah wajib. Nah, ini keenam, ya, hal yang menjadi kesamaan pola yang saya bahas di dalam bulan Dzulhijjah, keutamaan yang terlupakan ini, ya, tema kita. Nah, sebenarnya masih banyak sisi, kita belum bahas amal-amal apa saja, ya, yang dilakukan, tapi secara umum saja, ya. Nah, mudah-mudahan di lain kesempatan atau di berikutnya kita akan bahas lagi. Dan ini slide akan kita bagi nanti insya Allah, ya. Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat, dalam pekan ini kita ada e-book juga Dzulhijjah keutamaan yang terlupakan ini. Nanti itu, ya, akan kita infokan kalau e-booknya nanti sudah apa namanya dapat. Kalau e-book itu penjelasannya lebih panjang lagi sehingga bisa menjadi bahan bacaan teman-teman. Kalau e-book kan lebih murah, nanti bisa infak saja untuk pengembangan lembaga kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, ya. Nah, saya mohon izin menyampaikan, nanti diatur oleh MC, ya, Ustaz Agus Diansa. Di bagian akhir nanti kita ada dokumentasi, tolong di on kamera, ya. Nanti apa namanya yang saat sini terutama akhwat yang belum siap bisa siap-siap mungkin jilbabnya, ya, untuk on cam, ya. Nah, nanti setelah itu juga, setelah kajian ini silahkan teman-teman untuk membuat testimoni atau komentar atau testimoni tentang majelis takdib ini, karena majelis takdib kita pertama, karena kita ingin lanjutkan lagi di bulan depan. Bisa jadi juga dengan pembicara yang lain, dosen-dosen AILA yang lain, ya. Nah, jadi insya Allah. Jadi kita minta nanti testimoni, kirimkan ke nomornya, ya, penanggung jawab majelis takdib ini, ya, Al-Aqwa Ibrahim, ya, yang ada di pamflet itu, nanti bisa di-share kembali di grup testimoninya. Nanti ada 3 testimoni terbaik, ya, akan kami beri hadiah, ya.
berupa buku, nanti buku pilihan ya insya Allah buku-buku yang terbaik lah. Ada 3 memberikan hadiah, nanti akan kita umumkan 3, kita pilih 3 ya, 3 testimoni terbaik akan kita berikan hadiah. Nah, syaratnya dia harus muncul di screenshot dokumentasi di bagian akhir ini ya. Nah, kalau tidak muncul berarti syarat itu tidak terpenuhi. Jadi selain memberikan testimoni, dia ada muncul di screenshot ini. Baik, itu ya, saya kembalikan kepada MC ya untuk membuka bertanya. Silahkan ketika ada yang mau bertanya. Silahkan Ustadz Agus, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari peserta majelis yang ingin menanyakan mengenai materi yang disampaikan tadi, silahkan bisa melalui chat atau mungkin bisa diangkat tangan dulu apabila ingin langsung berbicara. Silahkan. Sambil menunggu, sepertinya di kolom chat itu ada Ustadz Agus ya. Saya jawab aja langsung ya, saya baca ya baik cepat ya. Ya, itu ada IAS. Nah, siapa namanya IAS ya? Ya. Baik, teman-teman yang ingin chat boleh raise hand ya, yang langsung mau tanya langsung atau boleh di chat berikutnya. Izin saya bacakan ya, ya cepat karena waktu kita juga. Assalamualaikum, jika ada sisi bertanya saya ingin bertanya ya. Jika wanita ujar sehari dan tidak bisa puasa di 9 hari awal Dzulhijjah, maka amalan saja apa saja yang bisa dilakukan untuk memuliakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Nah, inilah maha baiknya Allah Subhanahu wa taala dan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ingin menegaskan bahwa apabila ya seseorang itu sudah melaksanakan satu amalan rutin, tapi kemudian hari ya, dia ada uzur, ada halangan yang menyebabkan dia terhalang tidak bisa mengerjakan amal itu, maka dia tetap mendapatkan pahala. Itu satu. Sebagai satu contoh, ikhwan di sini misalnya, ya, ikhwan di sini biasa sholat jamaah, ya, tapi kemudian satu ketika sakit nggak bisa ke masjid, sholat di rumah. Nah, maka saat dia sholat di rumah itu, maka pahalanya tetap pahala sholat jamaah. Kenapa? Karena dia tidak ke masjid itu bukan keinginan dia, tapi dia terhalang sebab uzur tadi. Nah, itu. Sama yang biasa puasa Senin Kamis, tiba-tiba kemudian dia berhalang baik karena safar atau kemudian karena sakit. Nah, insya Allah dia tetap dapat pahala. Nah, begitu pula wanita-wanita mungkin yang biasa berpuasa atau nanti pada tanggal 9 Zulhijjahnya dia puasa hari apa? Ya, pas tanggal 9 Zulhijjah itu dia berhalangan. Padahal tahun-tahun sebelumnya selama dia tidak ada halangan dia selalu puasa. Maka mudah-mudahan kita berprasangka baik, mudah-mudahan tetap dapat pahalanya. Kenapa? Karena kebiasaan yang sudah ia bangun. Nah, itu salah satu keistimewaan kita mendawamkan satu amal itu. Itu satu. Yang kedua, apabila ditanya, ya, mana atau amal apa saja, tentu banyak sekali kemudian amal-amal yang bisa dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Nah, tadi selain puasa tentu. Nah, saya katakan tadi sholat sunnah. Tentu halangan juga tidak bisa. Kalau udurnya haid ya. Tapi kalau kemudian halangannya sakit, ya kan? Di sini kan disebut udur sehari ini. Bisa jadi haid. Kalau haid otomatis tidak bisa juga puasa nggak bisa, sholat nggak bisa. Tapi kalau udurnya itu sakit kan sholat duha masih bisa. Nah, tapi kalau kemudian tak halang juga dia bisa zikir, ya. Nah, zikir kan tetap boleh bagi wanita haid. Nah, kemudian apalagi dia bisa bersedekah. Kemudian dia bisa, nah salah satunya adalah memberi
makan orang yang berbuka puasa, nyumbang untuk buka puasa. Nah, ada hadis yang mengatakan ya, barang siapa yang menyediakan makan untuk orang yang berbuka, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Nah, jadi dia apa namanya tetap bisa mendapatkan sangat banyak sekali. Jadi amal-amal utama, ya amal-amal mutlak boleh, walaupun ada amal khusus di puasa. Gitu. Kemudian, ya karena belum ada yang angkat tangan, kita baca lewat ya lewat chat ini. Nah, ini juga Kibe. Nah, siapa nih Kibe ya? Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Pak Ustaz, terkait penyaluran daging kurban, apakah boleh disalurkan kepada warga non Muslim juga? Dan apakah perlu notis kepada sahibul kurban terkait ya penyaluran kurban ke warga non Muslim? Syukran Pak Ustaz. Baik, Allah alam bisawab. Tapi sejauh yang saya pahami bahwa untuk kurban itu tidak seperti zakat yang ada ketentuan-ketentuan yang ketat. Kalau zakat kan ada 8 asnaf. Nah, selain 8 asnaf ini tidak boleh. Ya, 8 asnaf. Walaupun 8 asnaf itu mu'alaf itu nanti kalau mu'alaf kan nanti pembahasan kita mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Kalau kita membuka kitabnya para ulama, mu'alaf itu bisa juga yang masih non muslim tapi ingin dikuatkan ya atau kemudian ingin apa namanya dilembutkan hatinya atau tokoh-tokoh yang dikhawatirkan bahayanya ya bisa dalam kasus itu sebagian pendapat ulama masuk kategori mu'alaf. Tapi paling tidak ingin saya katakan kalau zakat lebih ketat. Kalau kurban itu tidak ada aturannya ya secara spesifik siapa, makanya kurban itu ya yang berkurban pun sohibul kurban pun boleh untuk memakan daging kurbannya, bahkan sunnah karena Nabi juga memakan daging hewan kurbannya ya sunnah. Nah, kalau zakat kan boleh kita makan. Ini menunjukkan bahwa itu perbedaannya, bahkan boleh kita simpan. Nah, sehingga ketika ada kemaslahatan, maka boleh saja non-muslim itu untuk mendapatkan hewan kurban itu ya. Tapi tetap dengan mempertimbangkan beberapa hal. Nah, misalnya kalau dia di dekat masjid, dia cium baunya, ya, kemudian dapat hewan kurban kan juga secara etisnya kurang etis kita kan gitu. Nah, tapi sebaliknya juga jangan sampai nanti karena kita memperhatikan mualaf, mualaf yang jauh-jauh kita kasih kurban, sementara yang di sekelilingnya kemudian tidak dapat hewan kurban. Nah, ini mengaturnya secara kepantasan itu saja. Nah, dan apakah perlu dinotis atau diberitahu atau disampaikan kepada sahibul kurban terkait penyaluran kurban kepada warga non-muslim? Nah, tergantung sebenarnya. Jadi ketika orang mempercayakan kepada kita, ya, itu kan akadnya bukan hanya menyembelihkan, tapi juga menyalurkan. Makanya panitia itu biasanya menulis namanya menerima dan menyalurkan hewan kurban. Nah, kalau dia sudah mengamanahkan ya, tidak ada pesan secara khusus, ya, artinya percaya kepada kita untuk menyerahkan secara khusus tidak perlu. Tapi kalau sekiranya itu menimbulkan kesalahpahaman, ya, menimbulkan sesuatu yang nanti tidak baik di belakang, tidak ada salahnya untuk disampaikan Pak, Bu, mohon izin, ya, di sini ada tetangga masjid 2 orang non Muslim. Nah, kita ya syariat memang juga tidak membatasi, maka kami izin boleh. Nah, kalau begitu boleh. Nah, itu yang lebih baik. Tapi saya katakan kalau secara umum sebenarnya sudah mengamanahkan kita, tinggal kita saja yang amanah kan menerima dan menyalurkan hewan kurban. Itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Pak Muhammad Japri ya. Izin bertanya terkait Idul sampai mendapatkan bagian kurban, apakah yang berkurban boleh? Nah, itu sudah saya jawab tadi ya. Boleh ya. Sunnah bahkan ya. Nabi itu memakan hewan kurbannya ya. Nah, jadi sunnah. Nah, jadi boleh, tidak ada masalah. Bahkan orang kaya pun ya, misalnya tidak usah dipisah jamaah masjid ada ya, dikasih orang kaya kalau memang asas ininya kebetulan kurbannya juga banyak ya nggak apa-apa. Tapi yang miskin tetap dapat ya. Nah, yang nggak boleh itu kalau kemudian
Semua orang kaya, orang miskin diabaikan, itu yang nggak boleh ya. Ustaz Abu Bakar, Afwan Ustazi, barakallahu fikum wa fikum barakallahu, apa pendapat Ustaz dan ulama mana yang ya memulai Abdul puasa 19 Dzulhijjah. Ya. Ya, ini terkait ikhtilaf di kalangan ulama ya. Ada yang kemudian menganjurkan berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Saya lupa kalau tidak salah ada beberapa ulama tabi'in bahkan sahabat juga. Nah, tapi ada yang kemudian mengatakan bahwa tidak, hanya 9 Dzulhijjah karena ada riwayat Aisyah nanti. Tapi yang betul riwayat Aisyah, kan riwayat Aisyah itu aku tidak melihat Rasulullah berpuasa tidak 10 hari secara keseluruhan ya. Nah, yang dimaksud betul memang 10 hari Rasulullah itu nggak puasa di tanggal 10-nya kan gitu. Tapi tanggal 1 tanggal 9 itu boleh berpuasa. Kalau kita ingin berpuasa maksimalnya. Tapi paling tidak khusus tanggal 9 saja, jangan sampai kemudian tak lewat. Kalau kita tidak bisa di tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, baik. Pak Ustadz Indra Saharsa ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam ya. Bagaimana hukumnya kita berkorban tapi masih ada tanggungan hutang yang harus dibayarkan? Mana yang lebih diutamakan? Karena selama ini belum pernah berkorban tapi ingin sekali berkorban ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Nah, pertama harus kita pahami juga membayar hutang itu hukumnya wajib. Membayar hutang hukumnya adalah wajib. Dan kalau kita punya rezeki, lebih baik segera membayar hutang, apalagi hutang itu sifatnya sudah jatuh tempo, ya. Nah, sudah jatuh tempo lebih baik kita mendahulukan yang wajib, apalagi selama ini sudah ditunggu-tunggu pembayaran hutang itu. Nah, jangan sampai kita bilang, Pak, saya nggak bisa bayar hutang, ya, kemudian karena saya korban, lalu dia kecewa. Nah, ini nggak boleh kita melalaikan kewajibannya. Tapi, ya, kalau kemudian hutang itu adalah hutang yang belum jatuh tempo. Misalnya, kita pinjam uang ke saudara kita. Karena waktu itu ada urusan misalnya. Kemudian kita janji. Ya, kan di hutang itu ketika hutang menyebut waktu. Ya. Nah, kita minjam pas mau mudik lebaran kemarin kita bilang, insya Allah lebaran tahun depan saya ganti. Ya. Nah, saya ganti. Artinya jatuh temponya kan lebaran tahun depan. Nah, di bulan Zulhijjah ini memang belum wajib kita kemudian mengembalikan, masih dalam masanya. Lalu kita ingin berkorban dan kita yakin saja insya Allah nanti di bulan Ramadan berikutnya yang bisa kita ganti. Maka dalam kasus ini boleh, ya, boleh kemudian kita korban. Atau kita punya keeditan yang syar'i ya tentunya, yang sesuai syariat. Misalkan boleh saja. Jual beli keedit yang nggak boleh itu kan ibahnya. Nah, mungkin di lain kesempatan kita bahas. Kita angsuran setiap bulan memang punya hutang, tapi kan setiap bulan kita angsur juga. Nah, maka nggak masalah kalau status hutangnya semacam itu. Tapi kalau hutangnya sudah jatuh tempo, maka kita ya tidak boleh sengaja meninggalkan hutang kita padahal mampu. Nah, sementara hutang bayar korban tadi sunnah, hutang itu wajib. Kalaupun kemudian kita ingin tetap ya, kita harus sampaikan kepada yang bersangkutan, kita minta tempo lagi. Kalau dia bilang nggak boleh ya nggak boleh. Tapi kalau kemudian ya dia bilang boleh ya Pak, nggak apa-apa Pak, saya belum butuh juga duitnya. Berarti kan masa tenggangnya kita ditambah. Jadi boleh kalau dalam kasus begitu. Nah kemudian ya, nah, ini terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Umi Kharidah juga assalamualaikum waalaikumsalam. Izin bertanya terkait akikah Ustaz, apakah sahibul hajah juga boleh ikut mengkonsumsi daging hewan tersebut? Boleh. Akikah itu boleh juga kemudian kita makan ya, tidak ada masalah. Sama dengan kurban ya. Nah, jadi cuma bedanya kalau kurban itu biasanya dibagi dalam bentuk dagingnya, kalau akikah itu biasa dalam bentuk hidangan. Tapi intinya adalah sama-sama penyembelihan. Sama-sama penyembelihan. Jadi boleh, tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu zakat. Karena zakat itu kita kemudian selaku muzaki mustahiknya ditentukan. Ya. Nah, nggak boleh kemudian kita
kasih zakat orang baru kita minta lagi untuk kita manfaatkan, itu nggak boleh. Nah itu ya, mohon maaf agak cepat saya ini jam 10 di sini ya. Oh ya, ini pertanyaan Pak Indra ya. Kalau nggak ada yang, saya kasih kesempatan nanti mungkin satu yang sign ya, yang angkat tangan, yang langsung. Nah di kolom chat kita cukupkan satu ini terakhir. Bagaimana hukum berpuasa di hari Arafah yang bertepatan dengan waktu hari raya Idul Adha, waktu Arab Saudi? Karena dari beberapa pengalaman tahun sebelumnya seperti itu terjadi. Nah baik ya. Ini juga termasuk ikhtilaf di kalangan ulama ya. Nah, tidak tahu tahun ini apakah sama apakah enggak. Nanti kelihatan sudah kalau ditetapkan 1 Zulhijjahnya. Awalnya perbedaan itu disebabkan perbedaan dalam metode menentukan ru'yatul hilal. Ya, nah, kita nggak bahas hisab dulu. Kalau dengan hisab dia lebih beda lagi. Ini yang sama-sama ru'yat saja, ru'yatul hilal saja beda. Mana itu? Yakni pendapat yang ru'yat global, gampangnya saya sebut begitu, ada yang ru'yat lokal. Yang global itu kalau satu wilayah terlihat, ya, lalu kemudian wilayah lain mengikuti keputusan atau ketetapan persaksian dari wilayah yang melihat tersebut tanpa melihat batasan-batasan wilayahnya. Itu ru'yat global. Ada lagi yang kedua adalah ru'yat lokal. Nah, lokal itu kalau satu wilayah melihat, tapi wilayah lain itu belum melihat, maka yang digunakan adalah pengamatan atau ru'yat masing-masing wilayah. Karena ada di zaman sahabat ya, di zaman sahabat, saya lupa kasus namanya itu, yang intinya ya, yang intinya ya baik, yang intinya itu adalah di Syam itu sudah berpuasa setahun lebih, setahun, sehari lebih dulu daripada orang di Madinah. Cuma kan belum bisa kontak. Malam itu nggak bisa kontak ya. Saya lupa harinya. Misalnya di Syam itu Kamis, ya mereka puasa. Nah, cuma nggak tahu kan Madinah ini kapan puasanya. Cuma ketika orang Syam ini pergi ke Madinah sampai menjelang akhir Ramadan kan baru nyampe itu. Nah, akhir Ramadan kemudian ini siapa tadi yang ya akhir Ramadan. Nah, ternyata mereka puasa sehari setelahnya. Artinya terlambat, mungkin Jumat kalau kasusnya Kamis misalnya Jumat bandingan begitu. Lalu sahabat itu mengatakan, ya, apakah tidak cukup ru'yatnya orang Syam itu dijadikan patokan intinya gitu. Ibnu Abbas mengatakan tidak. Beginilah Nabi yang mengajarkan kami. Artinya masing-masing wilayah melihat berdasarkan hadis itu. Tapi bagi yang ru'yat global mengatakan betul dalam kasus zaman dulu itu adalah ru'yat lokal. Kenapa? Karena memang tidak memungkinkan pada malam itu juga informasi sampai. Beda dengan sekarang. Makanya ulama itu coba dicek nanti ya. Antara ru'yat lokal dan global itu beda pendapat. 4 madhab itu aja beda pendapat. Kalau tidak salah, malah jumhur yang menyatakan ru'yat global itu. Mazhab Syafi'i yang kemudian mengatakan lokal. Nah, jadi itu alasannya ya kalau sekarang sudah bisa ketahuan. Nah, kemudian juga jadi persoalan kalau kita menggunakan ru'yat lokal masing-masing wilayah, pertanyaannya apa batasan wilayah yang jadi patokan? Ya, yang jadi patokan. Kalau dikatakan wilayah hukmi, ya, wilayah masing-masing daerah. Apa wilayah hukmi? Wilayah negara masing-masing. Ini juga tidak bisa. Kenapa? Buktinya di zaman sahabat Nabi itu satu kekhalifahan itu. Yang saya beda Sam sama Madinah tadi. Tapi beda juga. Jadi bukan patokan, bukan karena satu negara. Nah, kalau wilayahnya masing-masing waktunya beda. Nah, kalau konsekuen, Indonesia ini ada 3 matlak.
Di Indonesia ini ada 3 tempat, ada Papua, Kalimantan, beda sendiri kan, sama Indonesia Barat, Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Makanya kalau kita ingat Ramadan kemarin itu, ya, Ramadan kemarin, apa namanya, penetapannya itu kan agak malam ya. Bahkan sebagian jamaah katanya sudah ada yang pulang. Itu kenapa? Karena di Indonesia Timur dan Barat, apa Tengah nggak kelihatan. Yang dikelihatan itu Aceh. Maka ditetapkan oleh sidang isbat bahwa malam itu masuk 1 Ramadan. Padahal di Kalimantan nggak kelihatan, di Papua nggak kelihatan, ya. Tapi Aceh dipakai itu. Nah, walaupun kita beda matlak, beda tempat. Nah, kalau tidak salah Malaysia justru berbeda dengan kita. Nah, jadi intinya, ya, ya, intinya adalah ini perbedaan di kalangan ulama tentang nominal. Masing-masing ada argumen. Nah, kemudian saya tambahkan kita kait dengan Idul Adha, ya, termasuk itu puasa Arafah, ya, itu ada yang berpendapat bahwa memang kalau Idul Fitri atau Ramadan kita ikut ru'yat lokal masing-masing wilayah, tapi khusus Idul Adha dan segala macam rangkaiannya itu mengikut pendapat atau ru'yatnya penduduk Makkah, Amir Makkah. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji, ya. Nah, Allah a'lam bishawab, mana masing-masing ada argumen. Tapi saya pribadi ini saya lebih cenderung, ya, bahwa puasa termasuk segala halnya itu apabila di satu negara terlihat, maka saya mengikut termasuk hilalnya penduduk Makkah. Jadi saya puasa selalu bertepatan dengan eh, wukufnya orang di Padang Arafah. Ada yang bantah, ya silahkan. Karena ini sekali lagi dua-dua pendapat yang memang masing-masing punya argumen. Nah, yang penting itu kita memahami latar belakangnya dan menghormati keputusan. Nah, yang selanjutnya bahwa ya tidak bisa menghukumi amalnya orang dengan keyakinan kita. Nah, tadi ini kan pertanyaannya, bagaimana orang yang berpuasa sementara itu sudah Idul Adha di Saudi. Nah, yang jadi masalah kan dia belum meyakini itu Idul Adha. Karena dia yakinnya Idul Adha 10 Zulhijjah besoknya. Maka dalam hal ini sesuai dengan keyakinan dia. Karena tidak bisa kita menghukumi keyakinan itu berdasarkan amal orang berdasarkan keyakinan kita, nggak boleh. Ya. Nah, yang tidak boleh itu kalau kita meyakini ini Idul Adha, tapi kita malah puasa, itu yang nggak boleh. Ya. Saya ambil contoh. Tidak boleh tidak boleh menghukumi amal berdasarkan keyakinan kita. Amal orang berdasarkan keyakinan kita dalam perkara hilafiah, ya. Nah, dalam perkara hilafiah. Contoh, dalam madhab Syafi'i, ya, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu, ya, wudhu. Sedangkan dalam mazhab Imam Ahmad kan tidak. Seandainya, ini ada kasus, ada imamnya Hambali, imamnya kemudian Hambali, ya. Lalu kemudian kita lihat sebelum dia berangkat ke masjid, istrinya ini salim sama dia, salim. Kan dalam mazhab Syafi'i batal nih, ya. Datang ke masjid, dia mimpin sholat tanpa berwudu lagi. Sementara keyakinan kita makmum sebagai apa? Sebagai mazhab Syafi'i tadi. Wah, batal sholatnya imam ini. Lalu kita nggak mau sholat sama dia, salah. Kenapa? Batal itu kalau kita yang bersentuhan. Sedangkan yang tadi kan dia tidak meyakini itu batal. Tapi ini berlaku dalam perkara khilafiyah. Sama juga kalau misalnya orang mensyirikkan atau bahkan ada pendapat kan yang tidak membaca basmalah sama sekali. Nah, kita bermakmum di belakangnya. Nah, sementara kita yakin Fatihah itu, basmalah itu bagian Fatihah. Nah, jadi intinya tidak bisa menghukumi keyakinan amal orang dengan keyakinan kita. Jadi kalau dia yakin hari ini masih 9 Zulhijjah, puasa menurut dia sah. Ya, kenapa? Dia masih 9 Zulhijjah.
Walaupun di Saudi sudah 10 Zulhijjah. Nah, ini ikhtilaf di kalangan atau ulama. Ini dalam perkara khilafiyah. Ya, ini tadi sudah kita batasi ini tahiyah ya. Nah, kemudian kurban orang tua yang meninggal selama hidup. Itu orang tua kita tidak pernah berkorban. Saya nggak tahu apakah dia pernah berniat ya, atau boleh ya dan seterusnya. Ya. Sedangkan Rasulullah berkorban beliau mencakup seluruh keluarga, berarti termasuk anak Rasulullah yang meninggal dunia. Sedangkan bayi belum bisa berniat. Ya. Jadi begini ya, sebenarnya ini bisa dikompromikan bahwa kalau kurban untuk orang yang sudah meninggal dan dia ada nazar ya atau ada wasiat, maka ini wajib kita tunaikan ya, wajib kita tunaikan. Tapi kalau tadi tidak jelas, tidak ada wasiatnya juga, tidak ada pesannya, tidak ada nazarnya, tidak ada niatnya, sebenarnya di pertanyaan kedua tuh menjawab. Nah, menjawabnya apa? Berkurbanlah kita dengan niat membawa serta orang tua kita yang sudah meninggal atau keluarga kita yang sudah meninggal, maka itu sah tanpa ikhtilaf di kalangan ulama. Jadi tidak, maksud saya tidak harus ini bapak saya sudah meninggal, saya kemudian menyampaikan ke panitia ya, atau saya menyembelih ini kurban dari bapak saya yang sudah meninggal ya. Kenapa? Kalau cuma itu, pertama itu diperselisihkan para ulama. Yang kedua, berarti cuma dia yang kurban. Tapi kalau niat dari saya Agus Salam dan untuk keluarga saya, termasuk keluarga saya, berarti yang sudah meninggal, bapak saya termasuk, ya. Nah, dalam kasus ini malah semuanya dapat kurban. Nah, jadi itu yang lebih tepat. Jadi tanpa kita mengkhususkan niat, ya, untuk satu orang, tapi termasuk oleh keluarga kita yang sudah meninggal. Jadi boleh kalau kasusnya semacam itu, dan itu yang terbaik. Karena memang sebagaimana disebutkan tadi bahwa ibadah kurban ini bukan untuk satu individu tapi bisa untuk satu keluarga ya, kita niatkan termasuk yang sudah meninggal. Jadi simple. Jadi lebih baik begitu. Jadi tidak usah kita niatkan untuk bapak saya. Kadang-kadang ada orang yang tahun ini niat apa kurban, bukan kesertaan membawa niatnya, tapi atas nama istri saya. Besok atas nama ibu saya. Tahun depan lagi atas nama anak saya. Padahal harusnya dia saja berkorban, kemudian dia membawa serta ya anggota keluarganya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi tadi. Allahu a'lam bishawab ya. Nah, baik, itu mungkin ya. Dah larut malam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti boleh tanya jawab di, karena ini masih berkaitan dengan tema ini, kalau ada boleh di-share di grup kita, grup Majelis Takdim. Ya, selama saya sempat menjawab, mungkin nanti ada ustadz lain juga, bahkan kita diskusi saling melengkapi juga, kemudian boleh di situ saling melengkapi ya, saling melengkapi. Nah, jadi jangan bubar dari grup itu. Grup itu insya Allah kita khususkan untuk info Majelis Takdim akan datang. Nanti materi juga ya dan rekaman juga akan disampaikan oleh panitia di grup tersebut insya Allah ya. Nah, jadi jangan bubar dulu dari grup tersebut. Nah, baik, sebagaimana saya katakan tadi, saya izin ya sebelum saya kembalikan untuk ditutup ke Ustadz Agus Ferdiansyah, semua ya yang terutama tidak ada udzur, tidak ada halangannya, mohon untuk on cam, supaya enak kita dokumentasi dan punya semangat, sehingga teman-teman yang belum bergabung bulan ini bisa bergabung nanti bulan depan insya Allah ya. Silahkan terutama ikhwan-ikhwannya ya yang tidak ada halangan, silahkan Akhi Iskandar ya. Kemudian silahkan untuk dibuka ya. Ustadz Muhsin, ada dua Ustadz Muhsin, Ustadz Ajib ya. Anda ya. Ustadz Bambang, Pak Tri Mulyono. Nah, Masya Allah ini banyak Ustadz-Ustadz ini. Ada Ustadz Hendro juga ikut ya. Fadol Ustadz. Ustadz Arman Papua ini ya. Sudah aja Papua Ustadz. Ya, Jam 12. Yapen Timur, Papua bagian tengah. Masya Allah, jam 11 sudah di situ. Ya. Baik, silakan ya Ustadz
admin ya, Ustaz Agus Fitrianto atau Pak Al-Aqab Ibrahim untuk di screenshot. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Jadi ya kita kasih kesempatan lagi. Silahkan kirim testimoni. Kita pilih nanti 3 yang terbaik saatnya. Dia on cam saat screenshot ini, insya Allah kita beri hadiah. Kalau memungkinkan bisa lebih juga nanti dari 3. Ya buku terbaik insya Allah. Gratis ongkos kirim. Ya, pajak nggak ada pajaknya. Kan biasa pajak ditanggung pemenang kan. Ya Pak Japri ya ditanggung pemenang itu. Nah, enggak, insya Allah kami yang tanggung ongkos kirimnya. Ya kemana aja nanti. Ya, kita akan kemudian tanggung ya. Mungkin bisa sekali lagi ya supaya yang tadi baru on cam ya sambil saya screenshot juga. Ya, baik ya. Nah, nanti tolong testimoninya bukan ke grup ya, testimoninya ke nomor Japri panitia, ada nanti kita share nomor panitia nanti dan kita itu. Baik, atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih ya. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk memaksimalkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah secara khusus dan umumnya nanti di bulan Dzulhijjah ya. Baik, saya kembalikan kepada Ustadz Agus Nurdiansah untuk ditutup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Hasan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas penyampaian yang disampaikan. Ikhwah, mari kita tutup majelis takdim pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.